dari Universitas Airlangga. Dari pihak kampusnya sendiri sudah buka suara gitu, membenarkan bahwa dia dokter dari sana gitu. Tinggal di wisuda aja sih. Hanya info aja seperti itu, Pastor. Makasih. Dan Prabowo membawa 20 orang Palestina datang ke Indonesia. Waduh, compong semua lah. Pokoknya kalian ini dapat presiden ini compong semua nih, tiga-tiga nih. Dan pilihlah yang, ya, nggak tahu ya, bingung udah, split udah. Udah jadi compong semua. Nah, jadi saudara, saat ini mengerikan sekali saudara ya, dengan kondisi-kondisi. Sebetulnya gini saudara ya, lihat ya, saya sudah bilang berkali-kali, 2024, nah saya besarin ya, 2024, ya Anda lihat ya, seluruh dunia aman nanti saudara, damai, tenang, kalem gitu ya. Cuman Indonesia aja ruwet nanti, sama yang istan-istan tadi ya, yang apa, Pakistan, Afghanistan, mana Iran, ya, itu nanti akan ruwet sendiri saudara ya. Seluruh dunia aman, kecuali tadi ya, yang pendukung-pendukung ini, yang ngutuk-ngutukin Israel, tiap hari ngutukin Israel ini ya. Aneh ya saudara ya. Ya, dunia aman, terutama Indonesia, ya yang paling agresif ngutukin kan, dan bahkan membiayai terorisme ini kan. Bu Ellen, mikrofonnya dinyalakan dulu. Iya. Ya, lanjut. Saya ada baca di berita hari ini atau kemarin gitu ya, ada relawan Indonesia yang pulang karena selamat dari bom Israel di rumah sakit gitu. Dia beserta istrinya dan dua anaknya. Istrinya orang Palestina gitu. Jadi itu relawan yang buat saya bertanya-tanya, ini kan perangnya belum usai, kok udah balik ke Indonesia gitu. Kan udah dapat bidadari, itu kan bininya orang Arab kan, udah dapat kan? Iya, orang Palestina. Ya udah Ya, dapat, cukup dong. Nah, jangan nyambung nyawa di sana kan. Udah dapat bidadari, bidadari petik bawa pulang. ya mungkin dia takut di rumah sakit itu, takut diratakan kali, seperti itu. Terus ada info lagi di Pastor, satu dokter yang bekerja di rumah sakit sana meninggal kena bom. Itu dari, dia dokter tapi belum sempat di wisuda, dari Universitas Airlangga. Dari pihak kampusnya sendiri sudah buka suara gitu, membenarkan bahwa dia dokter dari sana gitu. Tinggal di wisuda aja sih. Hanya info aja seperti itu, Pastor. Makasih. Dan Prabowo membawa 20 orang Palestina datang ke Indonesia. Waduh, compong semua lah. Pokoknya kalian ini dapat presiden ini compong semua nih, tiga-tiga nih. Dan pilihlah yang, ya, nggak tahu ya, bingung udah, split udah. Udah jadi compong semua. Nah, jadi saudara, saat ini mengerikan sekali saudara ya, dengan kondisi-kondisi. Sebetulnya gini saudara ya, lihat ya, saya sudah bilang berkali-kali, 2024, nah saya besarin ya, 2024, ya Anda lihat ya, seluruh dunia aman nanti saudara, damai, tenang, kalem gitu ya. Cuman Indonesia aja ruwet nanti, sama yang istan-istan tadi ya, yang apa, Pakistan, Afghanistan, mana Iran, ya, itu nanti akan ruwet sendiri saudara ya. Seluruh dunia aman, kecuali tadi ya, yang pendukung-pendukung ini, yang ngutuk-ngutukin Israel, tiap hari ngutukin Israel ini ya. Aneh ya saudara ya. Ya, dunia aman, terutama Indonesia, ya yang paling agresif ngutukin kan,
dan bahkan membiayai terorisme ini kan. Indonesia ruwet sendiri, saudara. Ketika seluruh dunia aman, ya Indonesia ruwet sendiri. Pandemi, resesi ekonomi, proxy war agama, aduh, puyeng dah pokoknya, saudara. Itu yang terjadi dengan kalian. Ya, yang mana sih saya ngomong nggak pernah terjadi, saudara? Yang saya ngomong semua nggak terjadi semua, saudara ya. Nabi ke-26 dilawan. Udah nih, kasih lewat nih. Ini, bos, pijat plus, silakan. Ya, Amrat Alexis. ya, begini Pak Paul. Indonesia ini sekarang saya kira nasibnya sudah sangat berat ya, apabila mau memutarbalikkan nasib begitu. Karena begini, sebetulnya ketika kita melihat ya, orang-orang Indonesia ini kan terutama yang Islam, ini relatively suka munafik. Saya mengatakan begini bukan opini, saya mengatakan begini berdasarkan data daripada fakta sejarah yang dimana sejarah Indonesia ini sebetulnya penuh dengan hal-hal bullshit begitu. Saya kira begini, ketika kita melihat ya, sebetulnya 5 negara yang mengakui Indonesia merdeka itu bukan Palestina. Ini yang pertama. Jadi gini, kalau kita bicara soal persahabatan ya, kita nggak bisa bilang Indonesia ini diakui oleh Palestina, jadi kita berteman dengan dia, nggak bisa. Palestina secara resmi tidak pernah mengakui Indonesia. Jadi siapapun para ulama yang mengatakan ini adalah omong kosong, ya kan? Jadi begini saudara, sudah saatnya lah kita ini mendidik diri kita sendiri ya. Jangan mau kita dibodohi dengan propaganda-propaganda bullshit itu daripada orang-orang Islam. Karena memang sebetulnya Indonesia ini darurat membaca, ya. Indonesia ini darurat ya mencari ilmu yang benar. Indonesia juga darurat akan keimanan. Jadi saking gobloknya iman orang Islam ini, ya rusaklah budaya setempat. Nah, ini yang terjadi juga di Timur Tengah. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ada persamaannya di sini, bahwa Indonesia ini disuriahkan, ya, ingin dijadikan seperti Kadrun. Ini faktanya. Jadi saya contohkan begini saja lah gampangnya. Artinya ketika kita melihat ya kejadian di Timur Tengah, budaya-budaya tradisional ini dirusak oleh orang-orang Islam. Lalu digantilah dengan kebijakan wajib jilbab begitu. Kebijakan apalagi macam-macam lah pokoknya. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang mereka tegakkan secara global dengan tujuan untuk mendirikan kejayaan Islam. Nah, sebetulnya di mana masalahnya? Apakah kejayaan Islam oh, saya kira bukan masalah di Islamnya ini. Saya kira begini, kejayaan Islam ketika bisa membangun kehidupan orang lebih baik, saya setuju. Akan tetapi sejarah menunjukkan Islam tidak pernah menyejahterakan rakyatnya. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang terjadi di Eropa. Oh, ketika Eropa ini menguasai industri, pada saat itu industri revolusi, kita melihat banyak sekali kemajuan. Tanpa industri revolusi, Eropa tidak akan bisa seperti sekarang. Ya. Jadi saya katakan, orang Yahudi yang ada di Israel ini bisa hidup karena mereka ada industri revolusi, ya, karena ada kemajuan teknologi, bukan karena ada kemajuan agama. Jadi nggak bisa Indonesia ini malah mau ikut Arab, jadi goblok. Jadi saya katakan begini aja, ketika kalian melihat ya, contohnya ya di Mesir begitu, ketika Mesir tersebut dulunya zamannya masih ya Mesir tradisional itu yang bikin piramid itu loh, yang apa Paraho itu, itu mereka mampu ya menemukan banyak sekali penemuan-penemuan sains, ya penemuan ilmiah. Tetapi ketika Mesir tersebut diislamkan, ketika Muhammad datang, Mesir kehilangan kejayaannya. Dan sampai saat ini kini Mesir tidak mampu mengembalikan kejayaannya. Peradaban Mesir sudah bubar. Ya, jadi harus dipahami. Nah, ini yang pertama. Nah, sebetulnya begini, kembali lagi lah ke masalah Indonesia ini. Negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia itu bukan Palestina, tadi sudah saya katakan.
para ulama membodohi rakyatnya sendiri. Para ulama, mau dia MUI, mau dia dari FPI, dari manapun, mereka bullshit semua. Ya, tangkap saya. Saya katakan, negara pertama yang mengakui Indonesia adalah Mesir. Baca data. Mesir mengakui Indonesia di tahun 1946. Pertama kali. Ketika negara-negara lain belum ada yang mengakui, Mesir sudah mau mengakui. Jadi sebetulnya yang mengaku Indonesia ini bukan daripada orang Islam, tapi daripada kelompok orang Mesir yang dulu pernah jaya. Mesir ini jaya karena mengikuti ajaran Firaun, bukan mengikuti ajaran Muhammad. Ketika Mesir ikut Muhammad, mana pernah dia maju? Sekarang Anda buktikan ke saya, Mesir nemuin apa di zaman Muhammad? Ya gitu aja lah. Nah, ini sebuah pemikiran ya. Jadi begini, sebetulnya Timur Tengah pun juga mengalami hal yang sama, pembodohan massal daripada tokoh-tokoh agama. Ya, Islam ini terutama di Palestina menyebarkan propaganda agama. Ya, bukannya saya anti Palestina, saya tidak anti Palestina. Saya mengatakan begini, Palestina dan Israel ini sudah dinyatakan damai apabila, dengar dulu, apabila Hamas dibubarkan. Saya melihat bahwa Timur Tengah ini akan damai apabila Islam disingkirkan. Ya, saya mengamati. Jadi begini, sebetulnya kalau kita lihat konflik di Timur Tengah, ini kan sebetulnya konflik agama, tetapi dipolitisasi daripada para pemegang kekuasaan, dalam hal ini kelompok teroris, untuk menjatuhi lawannya. Jadi Indonesia ini goblok ketika mereka membela Hamas. Hamas ini kelompok teroris yang dimana-mana dinyatakan teroris, ya, tindakannya biadab, anak kecil dikawin, diperkosa, tapi dibilang pembelaan sama orang Islam di Indonesia. Ini adalah bentuk daripada kegoblokan, ya. Saya ini gimana? Oh iya Pak. Pembodohan, ya betul. Ya, ini adalah kebodohan Pak. Karena begini, Palestinanya sendiri sebetulnya nggak ada masalah dengan orang Israel. Apa buktinya? Buktinya saya ini hidup di Amerika, ada orang Palestina, ada orang Israel. Kita tidak pernah ribut. Tetapi ketika orang-orang kadrun ini datang ke sini, mereka selalu meributkan Hamas. Jadi biang keroknya ini sebetulnya daripada kelompok agama. Ya, kelompok-kelompok agama, para ulama, bullshit semua ini yang ibadah pakai azan. Ini yang berisik. Orang-orang seperti ini justru yang menyebarkan kebencian. Ya, Israel dirusak karena orang Islam. Ya, Palestina pun dirusak karena orang Islam. Jadi Indonesia ini nggak boleh goblok. Ketika Anda mengirimkan bantuan kepada Palestina, ya, ini tujuannya untuk kemanusiaan, jangan dibawa politisasi agama. Ya, dulu saya pernah ngirim video tuh di WA. Ada katakan orang-orang Islam ini katanya mau membela Palestina. Sebetulnya saya nggak ada masalah Anda membela Palestina. Tapi yang masalah adalah ketika kalian menggunakan agama untuk menjatuhi lawan kalian. Bullshit kalian itu. Ya, katanya di Indonesia negara NKRI, benderanya merah putih. Lah kok yang dipajang bendera Palestina? Saya tanya. Ya, ini adalah sebuah, ya, kerusakan moral. Konstitusi sudah melarang ada bendera lain di Indonesia. Kalian menaruh bendera Palestina. Ini sebuah pengkhianatan sebetulnya. Jadi ketika dikaitkan ya dengan sejarah juga, ya, sebetulnya kalian ini orang Islam ini sudah jelas kan terbukti yang dilakukan daripada orang Islam ini adalah mengislamkan segala sesuatu yang bukan Islam. Islam adalah, ya, semua yang dilakukan ini adalah sebuah, ya, konspirasi daripada Muhammad. Dan kalian percaya, itu lebih bodoh lagi. Ya kan? Saya ambil contoh yang gampang aja deh. Contohnya ya, yang sama dengan kejadian di Timur Tengah ini. Kalau di Timur Tengah, kita melihat budaya dirusak diganti jilbab. Nah, Indonesia juga dulu ini Islam ini disebarkan lewat wayang. Ya kan? Bener nggak? Nah, sekarang kan wayangnya dilarang. Ya kan? Dulu Islam masuk lewat musik, lewat tari-tarian tradisional. Nah, sekarang kan tarian tradisional dilarang. Ya, dulu Islam masuk lewat perdagangan, ya kan? Lewat keuangan, karena mereka bisnis. Sekarang kan dilarang itu riba itu. Jadi inilah sebuah kesesatan. Syariah, hukum syariah, iya. Iya, Syariah, makanya saya katakan, ekonomi syariah. ya, dulu Islam datang lewat ekonomi, ya, perdagangan. Nah, sekarang kan dagangnya dilarang.
Orang kalau mau dagang dibilang riba. Nah, ini adalah sebuah kesesatan. Ya. Jadi begini, ketika Islam ini masuk ke sebuah daerah yang bukan mayoritas Islam, maka daerah tersebut akan dirusak. Mereka pertama akan menggunakan basisnya bahwa oh kita adalah orang damai, datang ke sini ingin ya berdagang, ya kan? Kita di sini ingin melakukan apa pembangunan apalah itulah teknologi segala macam. Tapi sebetulnya tidak. Ketika mereka sudah berkuasa, hancurlah kebudayaan itu yang ada. Ya, dulu orang-orang semua pakai kebaya, sekarang pakai jilbab, ya kan? Dulu pakai batik, sekarang dasteran. Nah, ini sebuah kemiringan ya. Moralnya sudah rusak. Indonesia tidak ada bedanya dengan Timur Tengah. Indonesia akan bubar, saya jamin. Timur Tengah saja sudah bubar. Kita lihat, tadi sudah saya katakan, Mesir. Dulu Mesir sebuah peradaban yang sangat jaya. Ya, sekarang Mesir miskin, ya kan? Dulu zamannya Islam ini Persia, mereka menemu banyak sekali matematika, ya aljabar segala macam. Sekarang kemana? Cuma debat agama. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki sebetulnya. Jangan kita memberikan ruang kepada orang-orang Islam bangsat keparat ini, karena yang akan mereka lakukan adalah merusak kebudayaan, merusak peradaban. Dan sudah saya katakan berkali-kali, yang mana ada orang Islam menyebarkan kebenaran. Tidak pernah ada Islam menyebarkan kebenaran. Tahun 1945, Palestina belum ada. Tetapi Islam mengatakan, Indonesia merdeka diakui oleh Palestina. Inilah sudah kebodohan. Ya, yang jelas-jelas di PBB ditulis bahwa negara pertama yang mengakui adalah Mesir. Jadi bukan orang Islam. Jadi nggak bisa kita bilang begini. Ini adalah ya kenapa saya katakan Indonesia nggak mungkin bisa maju lah sampai kapanpun. Mau urusannya bisnis atau gimana, paling-paling itu yang maju yang minoritas, ya kan? Ya nanti saya katakan orang-orang minoritas ini Kristen, Buddha, Hindu, ya nanti buat yang orang mana orang Cinanya itu yang ntar maju. Tetapi kita lihat mana daripada orang Islamnya 90% ini nggak akan dia bisa maju, ya. Karena setiap saat ada kemajuan selalu dikaitkan dengan agama, ya. Kan sudah saya katakan juga dulu kan, mana pernah orang Islam keluar angkasa? Seperti di Timur Tengah juga, ya. Orang-orang Islam ini bangga atas kejayaan Islam. Nah, sekarang saya tanya dengan Islam ini, ya, Anda benci sekali dengan orang komunis. Apakah Anda lebih baik dari orang komunis? Negara komunis pernah keluar angkasa. Apakah Islam pernah keluar angkasa? Ini saya tanya nih aja orang nggak ada yang bisa jawab. Nah, jadi saya bilang begini aja. Islam ini sebetulnya nggak ada prestasi lah di abad ke-21 ini. Ya, tanpa Islam dunia akan lebih damai. Ya, mungkin Anda bisa mengatakan, oh kalau nggak ada Islam nanti banyak justru ketika ada Islam, ada teroris. Ketika nggak ada Islam, nggak ada teroris. Orang ateis lebih beradab daripada orang Islam. Kalau Anda coba pergi ke Norwegia itu, ke Swedia itu ya, ke Belanda, ya banyak orang belajar agama jadi ateis. Ya, tapi tetap moralnya ada begitu, bahwa di sana ada Alexis terserah. Tapi orang Belanda nggak ada ngeperkosain anak kecil umur 9, nggak ada. Ya, mana pernah ada kejadian di Norwegia ada bapak-bapak kawin sama anak kecil, nggak ada. Apalagi sampai bapak-bapak istrinya 6 gitu, istrinya 4, nggak ada. Apalagi anak kecil semua istrinya, itu nggak ada. Nah, jadi ini adalah kesesatan daripada orang Islam. Katanya paling beradab, tapi tindakannya paling biadab. Ya, negara orang dirusak ketika akan jadi Islam. Ya, inilah faktanya. Jadi saya kira beginilah kesimpulannya. Bendera Israel ini sudah berkibar di seluruh Gaza, menunjukkan bahwa teknologi daripada orang Islam ini tidak bermanfaat lah saya kira. Orang Islam ini tidak mampu mengembangkan militernya. Kalaupun mereka mau menghancurkan Israel, ya pastikanlah kalian ini punya ya microchip yang canggih. Apalagi zaman sekarang ini kan semua pakai microchip, termasuk rudal. Ya rudal aja perlu microchip. Orang Islam nggak bisa bikin komputer. Mereka komputer harus beli dari orang kafir. Jadi sebetulnya orang Islam ini menggunakan teknologi kafir untuk menghancurkan orang kafir. Ini munafik. Munafik. Karena orang Islam selalu membanggakan bahwa Islam ini adalah kebenaran. Tetapi mereka tidak bisa membangun sebuah peradaban yang maju. Jadi saya katakan ini bukan kebenaran, tetapi kesalahan. Bullshit semua aja. Lebih baik dari saya. Saya ini Nabi ke-27. Ya, Nabi 27 Alexis.
ajaran saya lebih mulia. Ya, Hotel Alexis membuka lapangan pekerjaan, menghancurkan lapangan pekerjaan. Nah, itu faktanya. Ya, sekian dari saya. Lanjut.